Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Avintech 2021. Kali ini saya akan membuat satu tutorial mengenai bagaimana caranya untuk melakukan pelaporan SPT PPh 21 orang pribadi tahun 2022 dengan e-filing. Jadi di tahun ini ada sedikit perubahan, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP untuk tahun 2022 mengenai tarif PPh 21, di mana di sini akan menguntungkan bagi wajib pajak, sedikit lebih ringan. Saya coba rangkum mengenai perbedaan tarif PPh pasal 21 Undang-Undang PPh dengan HPP. Jadi di sini ada beberapa perbedaan, yaitu untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu untuk tahun sebelumnya dikenakan 5%, tapi untuk tahun 2022 dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP, maka untuk tahun 2022 naik menjadi 60 juta untuk tarif 5%. Jadi ini menguntungkan wajib pajak sebesar 10% dari 10 juta. Kemudian untuk lapisan penghasilan kena pajaknya otomatis berubah. Kalau yang tahun sebelumnya 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%, sedangkan tahun 2022 60 juta sampai dengan 250 juta. Untuk lapisan penghasilan kena pajak yang ketiga yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta itu tidak ada perubahan, masing-masing 25%. Dan perubahan yang ketiga yaitu untuk PKP lebih besar dari 500 juta itu dikenakan pajak 30%. Sedangkan untuk tahun 2022 30% ini dikenakan untuk PKP 500 juta sampai dengan 5 miliar. Sedangkan untuk lapisan penghasilan kena pajak yang terakhir yaitu lebih besar dari 5 miliar. Nah, di sini kalau yang tahun sebelumnya dikenakan 30%, tapi untuk tahun 2022 ini dikenakan 35%. Jadi ini sasarannya adalah untuk berpenghasilan sangat tinggi. Sekilas saya refresh lagi mengenai dokumen apa yang dibutuhkan untuk pengisian SPT dengan menggunakan e-filing, yaitu formulir 1721A1. Formulir ini didapat dari perusahaan di mana kita bekerja. Jadi dalam hal ini saya contohkan yaitu untuk karyawan. Nah, ini adalah angka-angka nantinya yang akan diisikan ke saat kita melakukan pengisian SPT PPh 21 orang pribadi. Jadi nanti yang kita perlu fokuskan itu adalah nomor 12 yaitu jumlah penghasilan neto. Jadi perlu saya ingatkan dan informasikan bahwa di DJP Online pastinya sudah update mengenai tarif terbaru untuk pemberlakuan tahun 2022. Jadi apabila nantinya ada selisih, khususnya yang di sini yang nomor 19 dan 20 PPh pasal dasar turut utang, apabila angkanya itu beda dengan di DJP Online, maka yang perlu diperhatikan dikoreksi adalah form A1 yang dari perusahaan. Jadi intinya
Kalau di DJP itu 100% sudah benar, sudah mengikuti atau update dengan tarif-tarif terbaru sesuai dengan tahun diterapkannya peraturan tersebut. Langsung saja kita masuk ke DJP online. Di sini saya contohkan karena NPP saya di sini sudah melakukan perpadanan dengan NIK atau dengan kata lain sekarang NIK sudah menjadi NPWP, maka yang dipakai di sini adalah nomor NIK. Karena kalau dipakai NPWP yang lama yang 15 digit itu tidak akan bisa masuk ke sini. Jadi yang saya pakai adalah NIK. Khusus untuk yang belum dipadankan dengan NIK itu masih bisa menggunakan NPWP lama. Dan juga untuk NPWP yang dibuat per tanggal 14 Juli 2022 itu sudah bisa menggunakan NIK. Langsung aja masuk ke akun di DJP Online dengan mengetik kode di sebelah kiri ini, login. Kita buat SPT. Jadi sebaiknya sebelum buat SPT pastikan di sini draftnya adalah kosong. Jadi biar tidak terganggu atau mengulang lagi dari awal pada saat kita melakukan proses pengisian. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Jadi ini disesuaikan dengan data pribadi atau wajib pajak sendiri ya. Karena contohnya di sini, kalau saya bilang di sini di tutorial ini tidak, berarti dalam contoh ini memang tidak melakukan pekerjaan bebas. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau peserta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Di sini, poin di sini akan menentukan form mana yang akan kita pakai. Kalau di bawah 60 juta, maka formnya itu adalah SS di belakangnya. Kalau lebih dari 60 juta, jadi S saja di belakangnya. Ini tidak. Maka di sini yang keluar adalah S. Jadi ada beberapa pilihan di sini, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, dengan upload SPT. Kalau menurut hemat saya lebih baik itu dengan panduan, karena panduan itu bisa menyesuaikan dengan nanti kuesioner yang akan diajukan oleh DJP. Jadi saya pilih dengan panduan. Nah, ini sudah muncul SPT 1770S dengan panduan. Kita pilih tahun 2022. Kemudian di sini adalah normal. Klik selanjutnya. Di sini adalah daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Maka di sini tambah untuk menambah form A1. Kalau pemerintah itu adalah A2. Jadi ini kita tambah. Ini jenis pajaknya PPh 21, NPWP pemotong, yaitu perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kemudian nomor bukti pemotongan ditulis di sini. Ini nomor buktinya, kemudian tanggal pemotongan, tanggal berapa, misalnya 31 Desember 22, jumlah PPh yang dipotong,
Itu yang nomor 19 dan 20 tadi yang dari form A1. Nah, di sini yang diisi nomor 19 yaitu PPh pasal 21-nya 20.664.000. Kemudian simpan dan selanjutnya masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi yang dimasukkan adalah di angka 12 ini. Itu adalah jumlah penghasilan neto atau PKP sebelum dikurangi PTKP. Kemudian setelah diisi dari nomor 12 form A1, maka klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Anggapannya, asumsinya adalah tidak. Kemudian selanjutnya klik. Apakah Anda memiliki penghasilan pajaknya yang sudah dipotong secara final? Kalau ada yang punya tabungan mungkin adalah bunga bank. Kalau di sini contohnya kita ada tambahkan aja. Misalnya bunga banknya itu adalah 1 juta. PPh terutangnya sebesar 200.000. Kemudian simpan. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jadi asumsinya adalah tidak. Kemudian klik selanjutnya. Sekarang sampai ke harta. Di sini ada pilihan. Kalau umpamanya wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT untuk tahun sebelumnya, baik menggunakan dengan e-filing maupun e-form, di sini akan muncul secara otomatis. Jadi record atau catatan yang sudah kita pernah laporkan di tahun sebelumnya akan nampak di sini. Jadi ini memudahkan untuk merevisi atau menambah atau mengurangi. Kita klik aja di sini. Nah, ini adalah daftar hartanya. Jadi daftar hartanya di sini kita cek lagi apakah nilainya itu atau komponennya itu sama. Jadi secara aturan untuk harta di sini itu harus dimasukkan semuanya. Dari HP sampai tanah itu harus dimasukkan. Itu sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi kalau di sini tabungan mungkin berubah, ini bisa dirubah di sini, yaitu mungkin bisa turun, bisa lebih banyak. Kita asumsikan turun. Kemudian simpan. Kalau tidak ada perubahan lagi di sini, jadi tidak perlu dirubah atau dihapus. Dan perlu juga diketahui nilai yang ada di sini selain tabungan itu adalah nilai perolehan pada saat itu. Misalnya harga sepeda motor berapa, kita lihat di sini itu sama. Jadi tidak ada perubahan, bukan menurut harga pasar. Jadi anggaplah yang berubah adalah tabungan. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Asumsinya di sini katakanlah tidak. Tapi kalau memiliki utang seperti KPR itu disebutkan.
Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Jadi yang tanggungan tahun lalu bisa diklik di sini. Sekedar untuk pengecekan. Kemudian selanjutnya, apakah Anda membayar zakat? Tidak. Nanti kalau memasukkan zakat atau membayar zakat kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka ini di sini bisa mengurangi. Tapi di sini asumsinya adalah tidak. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri ini adalah kawin. Ini tanggungannya berapa? 1. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari luar negeri? Tidak. Selanjutnya, di sini apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Tidak. Kebanyakan tidak ya untuk karyawan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini DJP merangkum apa yang telah kita isi. Jadi di sini adalah merupakan tahap cross check antara DJP dengan wajib pajak. Jadi yang perlu di cross check adalah di sini di poin PPh yang harus dibayar sendiri 0. Jumlah kredit pajak 0. Jadi kalau sudah 0, artinya wajib pajak tersebut tidak ada kewajiban pajak kurang bayar. Bahwa pengisian A1 oleh perusahaan ini sudah update dengan peraturan yang ada, yaitu yang berlaku di tahun 2022. Di sini pajaknya nihil, kemudian klik selanjutnya. Proses kurang lebih bayar, kemudian selanjutnya karena di sini 0. Selanjutnya dengan menyadari kemudian kita klik di sini selanjutnya. Kemudian sampai di sini kita akan melakukan submit atau pengiriman SPT PPh pasal 21 untuk tahun 2022. Klik di sini untuk mengambil kode aktivasi. Ini oke. Ini sukses. Kemudian lihat di email kita. Jadi sudah ada kodenya adalah ini. Kemudian dimasukkan. Setelah dimasukkan, kemudian kita akan ada seperti ini, yaitu penerimaan bukti penerimaan elektronik. Kalau sudah terima ini adalah sudah selesai prosesnya. Dan ini sebagai bukti bahwa kita sudah pernah melaporkan SPT PPh 21 orang pribadi untuk tahun 2022. Kemudian ada perkataan begini, tinggal klik di sini puas dan selesai sudah untuk pelaporan SPT orang pribadi tahun 2022. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.